Saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, pada program-program yang betul-betul produktif. Utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi. Jadi ya, Pak? yang namanya impor pakaian bekas stop. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan 2023 terasa lebih indah karena mulai pulihnya kondisi dalam negeri setelah melewati badai pandemi yang berdampak ke hampir semua lini. Namun tampaknya keindahan ini tak bisa dirasakan semua pihak. Masih ada sektor-sektor yang menjerit akibat pandemi yang dampaknya tak main-main. Belum lagi bicara soal gonjang-ganjing kondisi geopolitik global dan sebagainya. Sebut saja sektor padat karya yang sejak pandemi hingga 2023 masih saja berusaha untuk survive. Mari kembali melihat beberapa waktu lalu, sebab tak bijak rasanya jika hanya memandang masa depan tanpa belajar dari hal-hal lalu. Jokowi di awal tahun berharap APBN di 2023 berfokus pada kegiatan produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, harapan memang tak selalu sejalan dengan kenyataan, karena nyatanya pemutusan hubungan kerja masih berlangsung sampai awal tahun ini. Jika kita kembali ke 2022, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia Retma Gita Wirawasta mengungkapkan, peningkatan order di 2022 belum juga terlihat akibat lemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Gelombang PHK diperkirakan masih akan terus berlanjut, bahkan hingga kuartal 3 2022. Dalam 1 atau 2 kuartal ke depan juga kondisinya masih akan sama, bahkan ada kemungkinan kalau kita tidak segera ya, ini kan kami sudah bicara ini kan dari mulai awal kuartal 4 ya, di akhir kuartal 3 ya, tapi sampai sekarang kan juga belum ada langkah yang signifikan. Bahkan kalau kita melihat dari sisi keparahan ya, ini kan makin parah. Kalau dulu kami hanya merumahkan sedikit PHK, sekarang sudah banyak PHK. Bahkan kalau kita melihat juga dirilis oleh CNBC, beberapa perusahaan sudah mulai menjual aset, menjual tanah dan melelangnya di platform online. Artinya ini kondisinya bertambah buruk. Kalau dulu Bukan hanya mem-PHK karyawan, orderan yang turun drastis juga membuat sejumlah industri gulung tikar hingga menjual pabrik di situs properti online. Melihat kondisi ini, Jokowi dan jajarannya mengambil beberapa langkah. Dalam jangka pendek, pemerintah pusat maupun daerah mendorong penggunaan dan pembelian produk dalam negeri. Dalam jangka menengah, pemerintah akan melakukan perbaikan struktural untuk industri hulu ke hilir. Mulai dari urusan rantai pasok, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, dan juga akses pasar bagi sektor industri untuk mencegah badai PHK. Hal yang menjadi catatan tadi dari Bapak Presiden bahwa pertama untuk mencegah resiko daripada potensi PHK, jangka pendek mendorong belanja pusat daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, jangka menengah perbaikan struktural di industri hulu ke hilir, mulai rantai pasok, SDM, R&D, dan akses pasar, terutama juga mempercepat perjanjian SEPA termasuk SEPA Eropa, dan juga beberapa kerjasama dari pasar non-tradisional. Menanggapi langkah pemerintah untuk meredam badai PHK tersebut, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebut gempuran produk impor juga harus ditekan. Jika katakanlah juga di dalamnya hal-hal perang produk, dalam hal ini ada katakanlah produk-produk dari luar sana, barang bekas segala macamnya, itu seharusnya memang harus diantisipasi. Dengan begitu, konsumsi di nasional kita diberdayakan, ditumbuh kembangkan dengan stimulus-stimulus pemerintah itu. Dengan begitu, jadi semua produk dalam negeri nggak usah terlalu banyak orientasi ekspor, itu sudah laku. Nah, dengan begitu kondisi secara nasional, perekonomian Indonesia akan tumbuh. Dengan ya daya belinya itu yang harus kita genjot terlebih dahulu. Dengan adanya daya beli yang begitu masif, masifikasi dari masyarakat bawah,
itu saya yakin daya beli secara menyeluruh juga akan mengenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, saya yakin dengan seperti itu pengusaha-pengusaha khususnya yang terutama terlalu banyak orientasi ekspor itu akan terbantukan dengan kondisi nasional. Inilah sebabnya mengapa baju impor bekas yang membanjiri tanah air dan pasar lokal bukan lagi hal yang baru. Karena sejak lama, toh nyatanya hal ini sudah ada. Kemenperin sendiri menilai bisnis baju impor pakaian bekas yang menjamur serta aksi thrifting yang ada justru membuat peradaban berpakaian di Indonesia menjadi mundur. Sekjen Kemenperin, Dodi Widodo mengatakan, bisnis pakaian impor bekas ini menggerus budaya berpakaian dan ciri khas yang ada sejak zaman nenek moyang. Itu kan di box, dimasukkan ke dalam. Charity itu ya, Pak? Iya, charity. Sumbangan kita kumpulin, nama mereka dipilih-pilih, nanti uangnya masuk satu yayasan, foundation untuk ini. Nah, ini mereka kan yang jelek-jelek digeser ke sini. Ya, digeser, kita akhirnya dijual. Apakah bangsa kita seperti itu? Kita loh industri tekstil itu sudah hampir lebih dari 100 tahun di Indonesia. Baik. Dan bangsa Indonesia itu mempunyai budaya pembuatan pakaian tekstil. Ya, you coba aja ke namanya di Nusa Tenggara Timur itu hampir setiap kecamatan dia punya ciri khas sendiri untuk tenunnya. Harusnya ini yang dibanggakan. Ya, gitu. harusnya dari nenek moyang kita sudah bisa begini. Kenapa sekarang kita lari malah mundur beli pakai baju bekas? Karena merek katanya, Pak. Walau alam. Saya nggak tahu anak-anak sekarang. Ya, tapi yang jelas saya kebenaran orang tekstil dan saya sangat tahu sekali industri tekstil sangat terpukul. Karena ini. Dulu selalu industri tekstil dibilang sunset. Betul. Ya karena quote unquote dibuat sunset industri. Padahal tahu nggak? Awal dari negara ini maju, negara ini menjadi bergerak, awalnya dimulai dengan industri tekstil. Tak lengkap rasanya jika bicara mengenai baju impor bekas tanpa terjun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana proses bisnis thrifting yang digalang-galang menjadi penekan produk baju lokal. Tim CNBC mencoba menelusuri seberapa besar dampak baju bekas impor dengan langsung berkunjung ke salah satu pasar di Jakarta Pusat dan bertemu dengan pebisnis pakaian impor serta pembeli yang rasanya juga tak rela meninggalkan aktivitas ini. Semuanya akan diulik dalam Big Stories di segmen berikutnya.